sekarang pukul 2 siang di Savannah, Georgia, di mana polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga menikam seorang wanita sebelum diduga mencuri sebuah truk U-Haul. Bisakah kamu berdiri, berbalik? Saya akan memeriksa dan memastikan kamu tidak membawanya. Tunggu, saya tidak mau. Kalian tidak akan menangkap dan menahan saya setelah menjebak saya. Saya menolak. Pak. Polisi mengidentifikasi pria di sini sebagai pria 44 tahun. Delano Middleton baru-baru ini jadi berita utama setelah diduga menikam remaja 18 tahun hingga tewas akibat pertengkaran. Menendang trolinya, benar. 4 tahun setelah sampel sistem menghadapi Delano, jenis ini dia diduga melakukan aksi lagi, membunuh Jada Cindy Schroeder di sebuah Walmart. Karena kasus itu masih dalam proses pengadilan. Kami meninjau kembali dari sejarah tersangka yang diduga telah terulang secara tragis. Tolong berbalik, Pak. Terima kasih sudah bekerja sama, Pak. Terima kasih sudah bekerja sama. Pak, saya menghargainya sekarang. Pertama, Tuan Middleton, saya mengerti itu. Saya mengerti perjalanan dengan truk U-Haul. Saya mengerti dan saya menghargainya. Oke, sekarang yang akan kami lakukan adalah menggeledah Anda. Pastikan Anda tidak membawa senjata apapun atau apapun yang bisa membahayakan Anda atau kami. Cukup adil? Terima kasih. Saya menghargai kerjasama Anda. Sial, seharusnya kalian melakukan ini untuk acara televisi Astaga. Kalian lihat maksud saya itu saja, dan itulah kenapa kalian nggak punya kekuatan. Dia bukan polisi. Bukan Anda, Pak. Bukan Anda. Tenang saja. Saya nggak melakukan sesuatu yang gila atau salah. Ayo. Yes, sir. Sekarang juga, kami akan menaruhmu di belakang mobil, kami akan menyalakan air kondisioner untukmu. Buyah, biar kamu benar-benar berkeringat. Oke. Iya. Baiklah. Kami akan menaikkan air kondisioner untukmu. Sekarang sudah oke, bro? Di sini petugas menemukan pisau berlumur darah dari saku tersangka, namun itu belum semuanya. Dompetnya ada di situ. Ya, saya akan ambil itu juga. Pisau sudah diamankan, saya sudah periksa semuanya di ruangan ini. Hati-hati dengan darahnya. Oke, siap jalan. Berderah, dokumen yang terkait dengan bisnis U-Haul bersama dengan truk curian itu sendiri juga ditemukan dalam kepemilikan Delano yang tentu saja tidak menguntungkan kasus tersangka. Saya mengerti itu. Saya nggak mau pergi sekarang dan nggak yakin menang. Saya nggak akan punya hati, pasti sudah kena serangan jantung. Kamu diserang jantung dari belakang. Ya, Pak. Iya. Ke area ibu jari di sini. Biar aku ganti, jaga orangmu. Dan kami sedang mencoba menunjukkan beberapa kepada kalian. Aku tahu, tapi dengar, aku pernah kena serangan jantung. Oke, kalau aku jadi kepala, aku jadi panas, tahu kan? Makanya aku benar-benar melakukannya karena itu. Tapi itu cukup longgar, jadi aku bisa melepaskan tanganku. Jadi aku nggak akan pingsan di mobil ini. Itu saja, aku nggak berusaha kabur, nggak kemana-mana atau apapun. Baik, aku tahu kalian semua, aku didakwa apa? Baik, kita akan membahasnya. Oke,
Kemana dia pergi? Banyak yang terjadi, bro. Aku tahu kelihatannya simple, tapi Oh bro, aku sudah. Aku paham hukum. Charles Bell, pengacara. Aku tahu hukum dan memilikinya. aku tidak mempertanyakan itu. Benar, aku tahu hukum. Aku tidak mempertanyakan itu. Aku hanya bilang kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oke. Kamu mau mempertahankan properti kita? Tidak, tunggu dulu. Itulah kenapa kalian melakukan apa yang kalian lakukan. Delano dikirim ke kantor polisi. Sementara itu, mari kita ikut bersama petugas lain saat mereka tiba di bisnis U-Haul. Polisi mensekungkalikan kenyuan wanita tersebut misikam seberapa kali di becer dan perut dalam serangan yang disebut sebagai serangan tanpa provokasi. Saya sedang berada di dalam gedung ketika dia masuk ke dalam dan dia bilang dia bertanya kepada saya bagaimana keadaannya. Saya bilang, kamu baik-baik saja. Dan dia datang dari sana. Dia ke belakang konter mengambil kunci lalu berkata, lihat aku dapatkan, tahu maksudku? Ya, jadi dia meletakkan yang satu ini di depan yang ini, lalu berikutnya yang aku tahu dia sudah di luar. Dia melompat ke truk yang sedang kami bersihkan di luar. Kurasa begitu jumlah kunci yang diambil. Para penyelidik kemudian meninjau kamera pengawas milik toko yang menurut saksi menunjukkan tersangka masuk ke toko beberapa menit sebelum penyerangan. Bila itu berjalan ke belakang meja kasir mengambil kunci U-Haul dari dinding. Seorang wanita mencoba mencegahnya, tapi upayanya gagal menghentikan dugaan perampokan. Delano keluar dari toko saat karyawan bergegas menggagalkan situasi itu. Selanjutnya, seorang karyawan menuju ke kantor manajer umum dan memberitahunya tentang apa yang baru saja terjadi. Kejati wanita ini mengikuti tersangka keluar tanpa tahu apa yang akan terjadi. Beberapa detik kemudian, Delano diduga menikam manajer U-Haul tepat di belakang pembatas sebelum melarikan diri dengan truk tersebut. Kembali di lokasi kejadian, petugas mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para saksi. Tidak secara pribadi. Kamu tahu namanya? Nick Delano Middleton Delano, DEL. Para karyawan sudah mengenal dengan subjek ini karena dia dilarang. Tentu saja. Aku sudah tahu sedikit ceritanya, tapi belum bisa memahaminya sepenuhnya tanpa tekanan dari Fire. Pada dasarnya yang aku dapatkan di mobil adalah seseorang datang, menyapa semua orang dengan apa kabar. Salah satu lift yang dia letakkan kunci ini di atasnya, itu ada di tempat kunci. Dan sepertinya dia mengambil kunci lain dari situ. Dia memberitahu bahwa truk itu tidak boleh dibawa. Sekarang kamu sedang mendapatkan perawatan medis. Bisakah kamu jelaskan kepadaku apa yang terjadi secara berurutan, supaya aku bisa... Seorang karyawan melapor, Pak, ada yang baru saja mengambil kunci dari meja, dari dinding. Saya bilang, Pak, dia terus berjalan langsung melewati area pengembalian yang pertama itu. Saya bilang, Anda tidak bisa ambil cek itu, Anda tidak terdaftar di kontrak. Polisi sudah dipanggil. Lalu dia lari kemudian kembali keluar dan menarik saya. Saya punya nama, gelar yang saya miliki. Seperti lanyard? Ya, dan dia menariknya. Saat dia melakukannya, dia berkata, aku akan menikahmu. Benar, jadi dia bilang, aku akan menikahmu. Nah, apakah itu terjadi langsung setelahnya? Tidak. Jadi aku serta karyawan lainnya. Aku mencoba menjauh darinya. Dan dia pergi bersama untuk memberitahu apa yang sedang aku lakukan. Dan dia melihatku. Lalu dia membalikkan kartunya ke arahku. Dan kemudian, ya lama itulah yang dia tusukkan padaku. Intinya dia tetap akan mengambilnya, itu sudah termasuk perampokan dan jelas salah. Baiklah. Menurutku ini adalah perampokan bersenjata. Ini perampokan bersenjata karena pelaku memakai senjata. Dia berniat mengambil kendaraan itu. Benar-benar, dan kamu adalah orangnya, kamu menyaksikan semuanya.
Aku orangnya. Saat dia masuk, dia tanya kabarku dan aku jawab, "Oh, Nona Delano, aku baik-baik saja." Dan dia langsung masuk ke belakang konter, lalu dia naik ke sini dan dia bilang, "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa melakukan itu," katanya. Jadi saya hanya mengganti truk dan saat itu dia meletakkan kunci ini di atas yang lain. Dia keluar, lalu saya mendengar keributan dan ikut keluar. Saya melihat dia berlari karena dia akan menabraknya jika dia tidak segera menyingkir. Tapi saat saya keluar, dia belum, Anda tahu, berteriak. Dia menikam saya. Jadi kamu tidak melihat penusukannya langsung? Tidak. Jadi apakah dia mengambil kunci dari sana atau ada kunci besar di truk itu? Kuncinya sudah ada di truk itu. Atau sesuatu seperti itu? Benar. Oke. Jadi yang dia lakukan hanyalah meletakkan kunci di sana. Tapi dari yang saya pahami, kunci truk itu adalah salah satu yang ada di toko cabang kami di Avacoa. Dan dia memilikinya? Ya, dia membawanya ke sini karena itu bukan kunci yang dimaksud. Kunci itu tak ada di atas. Oke, dia masuk ke sini. Hai, apa kabar? Lalu berjalan ke belakang menuju truk. Langsung saja. Apakah dia tampak sedang dipengaruhi sesuatu? Dia hanya berkeringat sangat deras. Masalahnya dia datang dan memberitahu kami bahwa dia hanya melihatnya berjalan-jalan. Kamu tahu maksudku? Jadi maksudku, sebenarnya tidak ada apa-apa. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan dia hanya berjalan-jalan. Tapi kami tidak pernah menyangka itu karena kamu tahu sendiri, saya pribadi sudah hampir 5 tahun di sini dan saya kenal Pak Delano. Kamu tahu dari tulisan-tulisannya. Cuma saya tak menyangka dia akan berbuat seperti hari ini. Jadi apakah dia mantan karyawan di sini? Dulu dia sering sewa truk dari kami. Di antara itu. Maksudnya dia keluar dan saya langsung menyusulnya karena saya tidak ingin dia keluar sendirian. Saya melakukan pemeriksaan ban ini dan dia hampir sampai di truk, lalu dia mengambil kunci dari dia. Dia merebutnya dari tangan dia. Saya mendekatinya dengan alat pemukul ban, berniat memukulnya. Tapi dia mulai merogoh ke saya. Saya tidak tahu sih apakah dia punya pistol atau apa. Lalu saya melihat pisaunya. Saya merasa lega. Saya mulai berlari dan saya tidak tahu di mana dia berada di belakang saya. Apanya jadi saat saya berbalik, misalnya dia sedang berjalan menuju sebuah truk dan dia berjalan mendekatinya. Lalu dia melompat keluar dari truk mendorong troli ke arahnya. Karena itu sebabnya dia jatuh lalu memukulnya. Saya kira pisaunya terjatuh, tapi saya tidak tahu kenyataannya. Jadi dia sudah terjatuh saat? Dia sudah di tanah. Oke. Seperti katanya, aku tidak lari saat dia menatapku. Tapi ketika dia membidikku, aku langsung lari. Lalu dia datang ke sini untuk mengembalikan truknya atau apalah. Saat menemukannya, dia berkata jika punya pistol akan menembaknya di kepala. Jadi truk yang kita temukan, yang memang miliknya, yang kita ambil itu ada di toko itu. Dan dia menginap di Red Roof Inn di nomor 133 di Abercorn. Oke. Sekarang saat aku melihat dan berbicara dengannya, aku bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia berusaha tidak membuat masalah dan menghadap kotak itu. Aku membalikkan badannya dan berkata, Delano Milton ada di sini. Saksi menyebut Delano tak hanya dikenal sebagai pelanggan, tapi juga pernah dilarang masuk toko U-Haul akibat insiden kekerasan dengan truk U-Haul. Nida kantor si polisi petugas mengawal tersangka masuk. Hei, orang ini di depanmu, jangan main-main atau lakukan hal bodoh. Aku sudah bilang aku punya penyakit jantung. Ya, tidak apa-apa.
Tangan mana yang kamu pakai untuk menulis? Kiri, kan? Kiri. Kasetku. Aku akan melepas dan menaruhnya di sini. Oke. Ini, aku letakkan di sini. Ya, dengan begitu kamu bisa melakukan halku. Bukan, yang ini. Jadi tangan kirimu bebas. Ya, aku akan menulis silang. Iya, tapi kamu tetap bisa menulis kok. Itu intinya. Masuk akal? Masuk akal untuk tetap menyimpannya di sini. Dan aku masih bisa. Kamu tahu, kamu taruh tangan di situ, taruh tangan kiri di sini. Iya. Tapi saya masih bisa menulis. Kalau kamu potong tangan ini dan saya di sini, saya masih bisa melakukan ini. Itu saja saya. Nah, kamu bisa menulis. Anggap saja itu rencana kita. Kamu tahu maksud saya? Kamu salah paham, itu maksudku. Memang biasanya begitu cara menghadapi orang kidal. Oh, Jadi kembali lagi seperti yang kita lakukan di masa lalu. Baiklah. Jangan tutup pintunya. Kita harus memberitahu mereka kita di sini. gue bukan orang terkenal bro. Kalian punya para pedofil, peleceh anak, dan pemerkosa, dan gue ada di jalanan, dan kalian bukan kalian. Tapi profesional seperti itu tidak khawatir serangan mendadak. Atau kalau gue lagi coba bikin kasus pencurian supaya gue tetap di penjara, gue paham hukum, tahu kerjaan hukum, kenal pengacara, dan baru keluar penjara 2 minggu lalu. Dimanapun di dunia, kalian lihat ini atau itu gue yang lakuin. Tiba-tiba surat penangkapan muncul padahal gue baru di penjara. Itu nggak mungkin. Lihat, dia lagi pura-pura gila dan berusaha kelihatan keren dan profesional di depan kalian. Tapi omongan itu, ikut aja sama gue. Bawa gue keluar dari situ, kalian ikutin gue. Mereka mengikuti gue sambil bawa borgol, nginjek gue di tangga, dan lain-lain. Orang kulit hitam sekarang. Orang kulit hitam profesional pada ngunci dan bilang ke Digo, dan lo pegang truk lagi, hahaha. Kalau gue nyolong barang kayak gitu, astaga kenapa? Mereka nggak harus datang ke tempat gue tidur. Gue nggak lempar apa-apa ke siapapun. Cuman ambil sampah dan barang bekas aja. Beberapa orang ngejar gue di luar, ngomongin omong kosong. Kita nggak berusaha nyakitin siapa-siapa. Takut. Sekarang tiba-tiba mereka mencoba menahan aku. Mereka mencoba menahan kamu. Kalau kalian benar-benar ingin pria kulit hitam masuk penjara separah itu, kalian punya warna kulit yang sama denganku. Apa yang terjadi ketika waktumu habis? Warna kulit kalian sama denganku. Membantu mereka menindas kita, kalian gila. Sampah bro, barang rongsokan, omongan soal tempat sampah. Gue nggak ngerampok apa-apa, semua orang tahu muka gue. Gue ngelakuin semuanya di siang bolong. Mereka mencoba menentukan jumlah uang agar bisa menahan gue dan membuat gue dalam masa percobaan selama beberapa tahun. Biar gue tetap mondar-mandir di savana supaya turis-turis tetap datang ke savana. Atau kita punya desainer seni terkenal ini, atau kita punya penemu terkenal ini, orang kulit hitam ini, dia terkenal karena ini, dan dia juga dikenal di komunitas dan segala macam. Tapi kalian dan orang kulit hitam lainnya hanya diam, melihat kalian mengejar gua keliling kota, seakan gua dan mereka bukan kulit hitam. Ayolah bro. Patriots kemudian membacakan tuduhan pada Delano. Cepat, mereka tahu tangan mereka di belakang. Kamu didakwa dengan pencurian kendaraan bermotor. Hal lain yang saya ambil, yaitu surat perintah penangkapan. Oke. Penganiayaan dan penyerangan berat. Apa? Bagaimana dengan pembelaan diri? Ya? Ya? Bagaimana dengan pembelaan diri? Aku akan bertemu denganmu hari Senin saat pengaturan. Oke, kita akan menghadap hakim jam 1.30. Baiklah. Baiklah. Saya tidak punya. Maaf, kami tidak punya plester di sini. Ya. Aku butuh kamu tetap di sini dan diam. Tidak.
Ya, kamu bisa menahan kain itu di lukamu kalau mau. Iya, akan kulakukan. Jadi aku didakwa dengan penyerangan berat, penganiayaan ringan. Apa itu? Itu hanya tuduhan yang lebih ringan dari penyerangan berat. Dan penyerangan berat itu karena aku mendorong mobil dan mengayunkan tangan, membela diri. Mengayunkan pisau, aku akan bilang, lihat. Sebaiknya jelaskan tuduhan ini dan bicara dengan pembela umum. Baiklah. Delano menerima dan mengaku bersalah atas penyerangan berat sesuai kesepakatan. Pria berusia 48 tahun itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan 8 tahun masa percobaan menurut penyelidik. Delano sedang masa percobaan saat diduga berulang kali menikam J.U.T. Schroeder di parkir Walmart, menyebabkan remaja itu tewas. Delano terakhir didakwa pembunuhan dan kasusnya masih terbuka.